Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, kita lanjutkan belajar tauhid dengan menggunakan sanad kitab Tanwirul Qulub oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bihikamihi. Semoga Allah memberikan kepada kita manfaat dari ilmu-ilmu Syekh Muhammad Amin maupun dari kebijakan-kebijakan beliau. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammas sam'u fahuwa sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala tata'allaqu bikulli mawjudin ala ma huwa bihi ala wajhil ihatati ta'alluqan yughayyiru ta'alluqal ilmi wal basari falaisa ta'alluquhu bil mawjudati huwa aina ta'alluqil ilmi biha kama huwa ma'lumun fi ma nusyahiduhu minal khalqi daruratan. Adapun sifat wajib bagi Allah, sifat sama, sifat maha mendengar, merupakan sifat yang ada tanpa permulaan, melekat pada zat Allah yang berkait dengan segala yang ada, sesuai apa yang terdapat pada sesuatu yang ada tersebut secara menyeluruh. Artinya Allah mendengar secara menyeluruh apapun dari sesuatu yang maujud, dari sesuatu yang ada. Mendengar tentu saja ini tidak sama dengan mengerti, al-ilmu atau mengetahui. Mendengar juga tidak sama dengan melihat. Akan tetapi jelas bahwa Allah ini bersifat mendengar, yang sifat mendengarnya atau objek yang didengar oleh Allah adalah al-mawjudat alama huwa alama hiya bihi atau bikulli mawjudin alama huwa bihi. Yang didengar oleh Allah adalah sesuatu yang maujud, didengar sesuai dengan aslinya apa yang maujud itu. Penjelasan seperti ini nanti akan berguna ketika ilmu tauhid menerangkan bahwa kalam Allah bukanlah suara. Nanti terkait dengan itu. Artinya penjelasan bahwa Allah maha mendengar, objek yang didengar oleh Allah adalah sesuatu yang maujud. Artinya tidak harus bersifat suara, tidak harus bersifat bunyi. Apapun yang maujud didengar oleh Allah. Nah, kalau diterangkan seperti ini, ini merupakan awalan yang penting ketika sebagai Muslim kita pernah mendengar atau kita meyakini, mendengar dan meyakini bahwa Allah
Maha mendengar termasuk mendengar kalamnya Allah. Dan kalam Allah bukanlah berupa suara. Lah berarti Allah mendengar, yang didengar itu bukan harus berupa suara. Jadi kalam Allah yang bukan suara itu pun didengar oleh Allah. Allah paham dengan kalamnya Allah sendiri. Kemudian lanjut, na'am. Yajibu an na'lama anna ilmahu yastahilu alaihi al-khafa'u bijami'il wujuhi. Falaisa al-amru kama na'hadahu min kaunil wuduhi bil basari aktsara minal wuduhi bil ilmi li'anna jami'a sifatihi ta'ala tammatun kamilatun mustahilun 'alaihal khafa'u wan naqsu waz ziyadatu. Wa illa asbahat sifatil hawadithi fayalzamu an takuna hadithatan wa yalzamu huduthuhu wa dzalika batilun kama taqaddama bayanuhu. Kita sudah meyakini, kita sudah tahu bahwa kita harus meyakini bahwa kemaha-mengertian Allah itu tidak pernah diselingi dengan ketidaktahuan, tidak pernah didahului oleh ketidaktahuan. Jadi Allah maha tahu dan tahu terus. Allah tahu atau mengerti itu terus, tidak ada awal permulaannya dan tidak ada akhirnya. Allah maha tahu, Allah maha mengerti. Kemudian tidak boleh kita membayangkan bahwa sesuatu yang tampak dengan penglihatan itu jelas lebih luas, lebih banyak jumlahnya, kuantitasnya daripada sesuatu yang dimengerti dengan pengertian, dengan ilmu, dengan pengetahuan. Seperti manusia ya, manusia itu melihat, jumlah yang dilihat ini lebih banyak dari jumlah yang dimengerti. Jadi mengerti, kemengertian, mengerti yang bahasa Arabnya ilmu, tahu atau mengerti, itu jumlahnya pasti lebih sedikit daripada melihat. Jadi apa yang dilihat itu lebih banyak. Allah tidak bisa dikatakan apa yang dilihat oleh Allah jumlahnya lebih banyak daripada apa yang diketahui oleh Allah. Tidak seperti itu. Semua sifat Allah, baik itu sifat melihat, maha melihat, maupun sifat maha mengerti, maha mengetahui, ini adalah berupa sifat sempurna. Tidak ada kurang sedikit pun atas sifat Allah. Berarti tentu kita yakini bahwa Allah pasti mengerti semuanya tanpa kecuali, dan Allah melihat semuanya tanpa kecuali dengan mengerti yang sempurna, dengan melihat yang sempurna. Oke, para netizen yang kami muliakan, mungkin selalu ada perlunya saya ingatkan bahwa kita akan mudah memahami banyak sifat Allah,
bahwa itu masuk akal bersifat seperti itu kalau kita memahami bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, Tuhan pencipta sekalian alam, atau Allah khaliqu kulli syai', bahwa Allah adalah penentu wujudnya segala sesuatu. Kalau Allah adalah pencipta segala sesuatu, ya tentu saja Allah mengerti juga melihat segala sesuatu tersebut. Ini sudah cukup menolong untuk kita agar kita nanti gak ragu-ragu. Tahukah Allah tentang hal-hal yang rumit yang kita bayangkan rumit sekali, mengenai jumlah, mengenai detail warna, mengenai detail suara. Itu semuanya ya Allah tahu, loh penciptanya ya Allah sendiri. Itu kita nanti gak ragu-ragu. Karena penciptanya Allah. Yang menciptakan volume suara ya Allah, yang menciptakan volume warna juga Allah, yang menciptakan jumlah makhluk ya Allah, yang menciptakan makhluk besar-besar Allah, yang menciptakan makhluk kecil-kecil Allah. Nah, kalau Allah yang menciptakan semuanya, ya tentu saja Allah Maha mengerti, juga Allah Maha melihat. Kemudian wadzalika batilun kama taqaddama bayanhu wa qauluna. Sekarang lanjut, wa qauluna tata'allaqu bi kulli mawjudin ay sawa'un kana qadiman aw hadithan sawa'un kana dzatan aw sifatan fala yaqtasu sam'uhu ta'ala bil aswati. Ini sudah kita terangkan tadi. Jadi apa yang didengar oleh Allah tidak hanya berupa suara. Jadi tidak sama yang kita bayangkan dan kita ketahui, kita saksikan dalam kelaziman manusia mendengar itu sesuatu yang ada suaranya, ada bunyinya. Tidak, Allah Maha mendengar sesuatu suara maupun sesuatu yang bukan suara. Pokoknya sesuatu yang ada itu didengar oleh Allah. Artinya dipahami oleh Allah. Artinya dikuasai oleh Allah, apapun yang maujud itu. Wa amma ikhtisasu sam'ina biha fa innama huwa amrun adiyun yajuzu ayyatakhalafa kama waqa'a li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama fa innahu sami'a kalamahu ta'ala al-qadima wala syakka annahu laisa bisautin. Apa yang merupakan kelaziman bahwa manusia mendengar, objek yang didengar adalah suara atau bunyi, itu hanya merupakan hukum adat, artinya kebiasaan. Kebiasaannya yang didengar oleh manusia adalah objek yang berupa suara, objek yang ada bunyinya. Ini hanya kebiasaan. Maka kita yakini ketika Nabi Muhammad pernah mendengar kalam Allah secara langsung, ini kita yakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar kalam Allah, dan kita yakini kalam Allah yang didengar itu bukan berupa suara. Dan Nabi itu mendengar betul, mendengar sampai paham, mendengar kalam Allah yang tidak berupa suara tersebut. Kemudian lanjut, wadidu as-somam. Kebalikan sifat sama adalah as-somam. Allah mustahil bersifat tidak mendengar. Tidak mungkin atau tidak masuk akal Allah tidak mendengar.
Ini kemustahilan ini pun akan mudah kita pahami kalau kita betul-betul meyakini dari awal Allah itu ya penciptanya, pencipta suara, pencipta apapun, pencipta apa yang bisa didengar, pencipta apa yang bisa didengar. Maka ya tentu saja Allah tahu semuanya itu. Tuh. Wa dalilu ala wujubi ittisafihi ta'ala bis-sam'i wastihalati diddihi alaihi aklan anna kulla hayyin la budda ayyakuna qabilan littisafihi bi ahadihima as-sam'i wa diddihi wa ittisafu bi diddihi naqsun fi haqqi ta'ala fayalzamu ittisafuhu bis-sam'i li'annahu kamalun fi haqqihi ta'ala. Nalar atau urutan nalar, kenapa Allah kita fahami, kita yakini pasti bersifat maha mendengar, karena begini penalarannya, karena setiap sesuatu yang hidup pasti ada kemungkinan bersifat bisa mendengar atau tidak bisa mendengar. Tuli artinya. Lah kalau diandaikan bersifat tuli, maka itu adalah sifat kurang, sifat negatif. Maka tidak ada lain, Allah bersih dari sifat negatif atau sifat kekurangan. Allah harus bersifat sempurna, dan dalam hal ini antara tuli dan mendengar, yang sifat sempurna adalah mendengar. Maka pastilah Allah pasti bersifat maha mendengar. Wa naqlan qauluhu ta'ala wa huwa sami'ul basir. Asy-Syura ayat 11 disebutkan, difirmankan oleh Allah, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa qauluhu ta'ala innani ma'akum asma'u wa ara. Ayat surat Toha ayat 46. Sesungguhnya aku, kata Allah, menyertai kalian. Aku mendengar dan aku melihat. Wa qauluhu ta'ala lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Di surat Maryam ayat 42 Allah berfirman, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat? Jadi Allah pasti bersifat mendengar, karena ayat-ayat ini jelas secara tekstual menunjukkan bahwa Allah adalah maha mendengar, maksud saya, maha mendengar juga maha melihat. Wa nahwu dzalika. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi sahih, juga hadis sahih, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban wa innama tad'una sami'an basira. Rawahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Belas kasihlah dengan dirimu sendiri, sesungguhnya dengan diri kalian sendiri, sesungguhnya kalian tidaklah berdoa kepada zat yang maha mendengar, tidaklah berdoa kepada zat yang maha tuli. Ya, ini berarti Allah bukan maha tuli tapi maha mendengar. Wala ghaiban, dan bukanlah zat yang tidak ada, Allah maha ada. Wa inna ma tad'una sami'an basira. Kalian semua berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa qadina aqada ijma'ul uqala'i ala wujubi ittisafihi ta'ala bis-sam'i wal basari. Dan telah menjadi kesepakatan orang-orang cerdas bahwa Allah Azza wa Jalla pasti bersifat maha mendengar dan pasti bersifat maha melihat.
Demikian, semoga banyak manfaatnya, semoga banyak barokahnya. Wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahi rabbil alamin.